Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sini aku nanti dari 12F2. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas beberapa contoh soal dari materi fisika kelas 12 semester 2. Selamat menonton. Kita masuk ke contoh soal untuk materi yang pertama, teori atom. Contoh soal yang pertama, salah satu pernyataan dalam teori atom Rutherford adalah. Nah, jawabannya yaitu inti atom bermuatan positif dan terkonsentrasi di tengah-tengah atom. Nah, kalau kita lihat dari model gambar atom Rutherford, di sini kita berikan contoh gambar. Nah, ini model gambar atom Rutherford. Yang dimana seperti yang kita lihat di sini itu adalah muatan positif atau kita sebut proton. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Konsep atom yang tidak sesuai dengan teori atom John Dalton adalah. Jawabannya, atom mempunyai unsur positif yang tersebar merata di seluruh isi atom. Jika dilihat lagi soalnya adalah konsep yang tidak sesuai dengan teori atom John Dalton. Nah, kenapa jawaban ini kita sebut tidak sesuai? Karena ini adalah ciri-ciri dari model atom Thomson. Bukan atom John Dalton. Maka dari itu jawabannya tidak sesuai. Maka dari itu jawabannya atom mempunyai unsur positif yang tersebar merata di seluruh isi atom. Dan daripada itu teori atom John Dalton ini masih sangat sederhana, belum mengenal jenis muatan. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Terdapat perbedaan antara teori atom Bohr dengan atom Rutherford. Perbedaan utama antara kedua teori yaitu teori atom Bohr menyatakan bahwa, nah jawabannya di sini bahwa teori atom Bohr itu menyatakan bahwa elektron itu berputar mengelilingi inti tanpa memancarkan energi. Alasannya atom Bohr ini elektronnya akan melepas energi jika berpindah ke lintasan yang lebih dalam, dan elektron akan menyerap energi untuk berpindah ke lintasan yang lebih luar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Atom mempunyai muatan positif yang tersebar merata di seluruh isi atom. Atau atom terdiri dari inti atom bermuatan positif. Nah, di antara dua pernyataan ini, manakah yang berhubungan dengan atom model Thomson? Yang berhubungan dengan atom model Thomson adalah yang ini, yang pertama. Kenapa? Nih, kita kasih contoh gambarnya. Ini
ini adalah model atom Thomson. Nah, ini di mana atom Thomson ini berbentuk seperti roti kismis yang muatan positifnya, muatan positif tersebar di seluruh permukaan atom. Nah, jadi yang ini, pernyataan kedua ini, atom terdiri dari inti atom bermuatan positif ini merupakan ciri-ciri dari atom Rutherford seperti yang ada di soal sebelumnya. Jadi pernyataan pertama adalah jawaban yang benar ya. Soal yang kelima tentang model atom, yaitu perbedaan utama antara model atom Rutherford dan model atom Bohr adalah. Nah, jawabannya, model atom Rutherford ini elektronnya berputar mengelilingi inti dengan membebaskan sejumlah energi. Sedangkan untuk atom Bohr itu elektronnya berputar mengelilingi inti tanpa memancarkan energi. Nah, perbedaannya yaitu seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada atom Bohr ini belum mengenal adanya muatan positif ataupun negatif energi. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu efek fotolistrik dan efek Compton. Kita bahas contoh soalnya. Yang pertama, suatu gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi setengah dari frekuensi ambang logam. Jika diradiasikan pada logam, peristiwa yang terjadi yaitu frekuensi ini kita sebut sebagai F, dan frekuensi ambang logam kita sebut sebagai F0. Nah, yang kita tahu bahwa syarat efek fotolistrik yaitu F itu harus besar daripada F0. Sementara di soal disebutkan bahwa F setengah dari F0. Frekuensi setengah dari frekuensi ambang logam, yang dimana kalau kita tuliskan bakal seperti F kecil dari F0. Nah, sehingga tidak terjadi efek fotolistrik. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Efek fotolistrik dapat terjadi pada suatu logam jika. Nah, sama dengan prinsip yang pertama, syarat efek fotolistrik yaitu frekuensi foton lebih besar atau sama dari frekuensi ambang. Jadi jawabannya adalah frekuensi gelombang sama atau lebih besar daripada frekuensi ambang.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini merupakan grafik hubungan kuat arus I dan tegangan V pada efek fotolistrik. Soalnya upaya agar grafik A menjadi grafik B adalah, nah, arus sebanding dengan intensitas, sehingga untuk menjadikan grafik A menjadi grafik B yang dilakukan adalah menurunkan arus, yang artinya menurunkan intensitas. Jadi jawabannya adalah mengurangi intensitas sinar. Kita lanjut ke soal yang keempat. Jika suatu foton menabrak elektron sehingga terjadi efek Compton, peristiwa yang tidak terjadi yaitu, jawabannya adalah energi sistem berkurang setelah tumbukan. Jika suatu foton menabrak elektron sehingga terjadi efek Compton, yang terjadi itu adalah energi foton berkurang. Momentum foton berubah arah, elektron dapat berenergi kinetik, dan panjang gelombang foton bertambah, atau yang kita sebut lambda bertambah. Soal selanjutnya nomor 5. Keluarnya elektron dari logam karena radiasi gelombang elektromagnetik disebut dengan, jawabannya ini disebut dengan efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah gejala keluarnya elektron dari logam akibat elektron tersebut menyerap energi radiasi gelombang elektromagnetik dalam bentuk foton atau paket energi cahaya. Nah, kita masuk ke materi teori relativitas. Contoh soal yang pertama, seorang pengamat di stasiun ruang angkasa datang menuju stasiun tersebut dari arah berlawanan dengan kelajuan pesawat A 3/5 C dan VB 5/6 C. Kita buat diketahui. VA 3/5 C, VB 5/6 C. C adalah cepat rambat cahaya. Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B. Oke, rumus relativitas. Rumusnya adalah kecepatan relativitas sama dengan pesawat A ditambah kecepatan pesawat B per 1 ditambah pesawat A dikali B C kuadrat. Karena di sini disebutkan bahwa dia arahnya berlawanan, berarti tandanya plus. Kita buat di sini VRL, kita masukkan diketahuinya 3/5 ditambah 5/6 1 tambah 3/5 kali 5/6 C.
dibagi 5, 6 kali 3 18 ditambah 5 kali 5 25 ya, per masuk ke soal selanjutnya, soal yang kedua. Pesawat ruang angkasa yang mempunyai massa m0 bergerak dengan kecepatan 0,8 c. Perbandingan massa pesawat ketika bergerak dan diam adalah. Berarti yang ditanya ini adalah massanya dan yang diketahui V-nya. Kita kerjakan. V sama dengan 0,8. Nah, karena kita sudah tahu V-nya, otomatis Y-nya juga sesuai yang ada di tabel biasanya dia akan jadi 0,6. Nah, rumus dari massa relativitas yaitu M sama dengan M0 per Y. Sini kita masukkan. Dan ini selanjutnya kita balik. M sama dengan M0 per 1 per Y. Kita masukkan angkanya 1 per 0,6. Jadi ini menjadi 10 per 6, dimana ini sama dengan 5 per 3. Lanjut ke soal di nomor 3. Sebuah partikel memiliki massa diam 3,5 kali 10 pangkat min 26 kilogram. Di sini kita tulis sebagai M
lanjut ke soal nomor 3. Sebuah partikel memiliki massa diam 3,5 dikali 10 pangkat min 26 kg. Jika kelajuan cahaya di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, energi yang dimiliki partikel sebesar, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Ini kita sebut sebagai M0 ditanya adalah energi yang dimiliki partikel. Ini disebut sebagai E0 atau energi diam. Oke, kita masukkan rumusnya. E0 sama dengan M0 C kuadrat. M0 nya kita masukkan 3,5 kali 10 pangkat min 26 dikali C 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Kita kalikan 3,5 dikali 3 yaitu 31,5 kali 10 kan min 10. Pada itu tempat 3,15 kali 10 akan min 9 Joule. Soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut pengamat di bumi, A pergi selama 30 tahun. Namun menurut A, ia hanya pergi selama 24 tahun. Kecepatan pesawat tersebut adalah, kita buat dulu diketahuinya. Ini kita tulis sebagai delta T ini menurut A ia hanya pergi selama 24 tahun, itu delta T0. Lalu kecepatan pesawat tersebut adalah, ini disebut V.
Oke, kita jawab. Rumusnya kita pakai rumus waktu relativitas, yaitu delta T sama dengan delta T0 per Y. Kita balikkan, Y sama dengan delta T0 per delta T. Kita masukkan angkanya. Y sama dengan 24 per 30. Lalu Y sama dengan 24 per 30 ini nilainya 0,8. Nah, kalau kita lihat dari tabel, V-nya ada 0,6. Ada di tabel hubungan V dan Y. Maka dari itu jawabannya adalah 0,6. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang pengamat di bumi melihat pesawat bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Perbandingan panjang sesungguhnya dengan panjang menurut pengamat adalah. Oke, kita masukkan diketahui. V sama dengan 0,8 C. Lalu kita lihat dari tabel perbandingan V dan Y. Jika diketahui V 0,8 C, maka Y-nya 0,6 C. Selanjutnya yang ditanya perbandingan panjang sesungguhnya dengan panjang menurut pengamat. Berarti ditanya perbandingan dari L0 banding L. Nah, jawabannya kita tulis melalui rumus kontraksi Lorentz atau panjang relativitas, yaitu L sama dengan L0 Y. Maka di sini kita ganti bentuknya menjadi L0 per L seperti yang diminta soal, sama dengan 1 per Y. Lalu kita buat persamaannya. Kita masukkan angkanya. 1 per 0,6. Lalu di sini kita ubah bentuknya menjadi 10 per 6. Diperkecil menjadi 5 per. Berarti di sini dapatlah perbandingannya L0 banding L sama dengan 5 per 3. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu defek massa atom. Di sini ada contoh soal yang pertama. Massa inti deuterium adalah 2,0140 SMA. Jika massa proton sama dengan 1,0078 SMA dan massa neutron 1,0087 SMA, besar defek massa pembentukan deuterium sebesar. Kita buat dulu. Di sini diketahui yang dimana memiliki satu proton dan satu neutron. Neutron ini didapat dari 1. Selanjutnya diketahui massa proton
masa inti sebesar 2,0141 SEA. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu delta M sama dengan proton dikali massa proton ditambah neutron dikali massa dikurang massa inti. Nah, selanjutnya kita masukkan angkanya. Di sini protonnya 1 dikali 1,0078 ditambah neutronnya juga 1 dikali 1,0087 dikurang massa inti 2,0141. Didapatkan hasilnya yaitu 0,0024 SEA. Maka dari itu didapatkan besar defek massa pembentukan deuterium adalah 0,0024 SMA. Masuk ke materi selanjutnya yaitu macam-macam zat radioaktif dan pemanfaatannya. Di soal yang pertama ditanya salah satu pemanfaatan radioisotop dalam bidang hidrologi adalah. Kita geser ke materinya. Di sini dalam bidang hidrologi, radioisotop ini memiliki pemanfaatannya ada 5 buah. Kita ambil saja karena soalnya tadi salah satu. Kita ambil salah satu, misalnya mendeteksi kebocoran pipa yang terbenam dalam tanah. Kita masuk ke soal yang kedua, radioisotop karbon 14 bermanfaat untuk. Nah, radioisotop karbon 14 ini tidak hanya bermanfaat di satu sektor saja, tetapi juga bermanfaat di sektor lain. Contohnya seperti di bidang pertanian. Radioisotop karbon 14 berguna untuk mengkaji proses fotosintesis dalam tanaman hijau. Dan di bidang seni dan sejarah juga berguna untuk menentukan umur fosil. Jadi di sini jawabannya kita tulis dalam bidang pertanian sebagai mengkaji proses fotosintesis dalam tanaman hijau. Sementara dalam bidang seni dan sejarah sebagai cara menentukan umur fosil.
kita lanjut ke soal yang nomor 3. Radioisotop 131 dimanfaatkan untuk. Nah, radioisotop I131 ini berguna dalam bidang hidrologi, yaitu mendeteksi kebocoran pipa. Selanjutnya nomor 4, radioisotop gas mulia yang digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan adalah. Nah, sebenarnya untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan itu ada berbagai macam jenis radioisotop. Contohnya T23 atau I131 dan AR41. Nah, tapi di soal dinyatakan bahwa radioisotop gas mulia yang digunakan untuk menguji kebocoran tangki penyimpanan. Radioisotop 131 seperti yang di soal nomor 3 memang untuk mendeteksi kebocoran pipa, tapi yang ditanya yaitu gas mulia. Jika diingat lagi, ini adalah unsur gas mulia di antara yang ketiga ini hanyalah AR41. Jadi jawabannya adalah AR41. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh soal dari materi fisika kelas 12 semester 2. Nah, semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman semua belajar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.